Ridwan Kamil. Aduh. Ridwan Kamil dan isu perselingkuhannya. Jadi gini, saya ini belakangan ini diminta untuk berkomentar tentang berbagai macam masalah ya, yang pasti udah, kalau kemarin-kemarin masalah RUU TNI, mahasiswa demonstrasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau mau berkomentar yang cepat adalah itu wajar dan itu bagus. Ada demonstrasi, ada rakyat yang misalnya ingin mengkoreksi dan sebagainya. Itulah yang namanya demokrasi. Negara demokrasi harus seperti itu. Benar salahnya nanti kita bahas tempat lain, karena saya mau bahas yang lebih aneh nih di sini. Saya mau ngomong apapun bisa benar bisa salah ya. Cuman terakhir komentar tentang itu tuh mulai hilang gitu. Saya diminta komentar. Jadi gini, orang komentar ke gue, minta gue komentar ya. Orang komentar ke gue, minta gue komentar tentang perselingkuhannya Ridwan Kamil. Lucu kan? Orang komentar minta gue komentar, nih lucu. Now let's stop. Kalau ini gue harus bicara karena ini penting. Gue nggak peduli. Buat gue loh ya, gue nggak peduli. Kecuali kalau RK ini atau Ridwan, udah tahu orang-orang Ridwan Kamil kan namanya udah keluar. Kecuali kalau Ridwan Kamil ini korupsi buat ngebiayain ceweknya, nah ini beda. Korupsi pakai uang negara biayain ceweknya, ini beda. Tapi kalau selingkuhnya, come on, lu minta gue komentar sekarang. Pernah nggak lu sadar betapa cepat kita hari ini bereaksi dibandingkan berpikir? Baru buka mata, HP nyala, boom, breaking news, Ridwan Kamil selingkuh. Ya, itu masalah yang lain hilang semua. Sikat gigi belum, ngopi belum, udah ikut jadi hakim, udah berasa detektif, padahal lu bahkan nggak kenal langsung sama orangnya. Masalah pribadinya lu urusin, tapi lu panas, lu marah, lu sibuk share, lu komen seakan-akan kalau lu diam, dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia nggak asik. Tunggu dulu. Pertanyaannya, emang itu urusan lu? Let me do that. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Kembali lagi dengan gosip terhangat yang siap bikin kalian penasaran. Jangan lupa siapkan camilan, karena kita bakal kupas tuntas kabar terbaru hari ini. Presenter sekaligus podcaster Deddy Corbuzier mengaku tidak peduli atas isu perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana. Deddy baru peduli jika suami anggota DPR RI Atalia Praratia itu korupsi uang negara dan menggunakannya untuk membiayai perempuan yang disebut selingkuhannya itu. Hal itu disampaikan Deddy Corbuzier dalam podcast Close the Door yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Senin tanggal 14 April tahun 2025. Mulanya, Deddy Corbuzier mengatakan alasannya ikut menanggapi kabar perselingkuhan itu karena didesak oleh warganet. Saya diminta komentar. Orang komentar ke gue, minta gue komentar tentang perselingkuhannya Ridwan Kamil. Lucu kan? Kata Deddy Corbuzier dengan ekspresi geli. Suami Sabrina Hairunisa itu pun menegaskan tidak peduli dengan isu tersebut. Gua nggak peduli, buat gua loh ya. Gua nggak peduli. Kecuali kalau Ridwan Kamil ini korupsi buat ngebiayain ceweknya. Nah, ini beda. Korupsi pakai uang negara untuk biayain ceweknya. Ini beda. Tapi kalau selingkuhnya, nggak peduli, tegas Deddy Corbuzier. Menurut staf khusus Menteri Pertahanan, Menhan itu, berita-berita yang membahas kehidupan orang lain, dalam hal ini objeknya adalah figur publik, dapat merusak otak. Suami Sabrina Hairunisa itu pun menegaskan tidak peduli dengan isu tersebut. Gua nggak peduli, buat gua loh ya. Gua nggak peduli. Kecuali kalau Ridwan Kamil ini korupsi buat ngebiayain ceweknya. Nah, ini beda. Korupsi pakai uang negara untuk biayain ceweknya. Ini beda. Tapi kalau selingkuhnya, nggak peduli, tegas Deddy Corbuzier. Menurut staf khusus Menteri Pertahanan, Menhan itu, berita-berita yang membahas kehidupan orang lain, dalam hal ini objeknya adalah figur publik, dapat merusak otak. Semua hal yang kita konsumsi tiap hari itu masuk ke otak. Nah, berita-berita kayak gitu, bukan cuma sampah. Itu racun. It's brain rot, itu pembusukan otak. Otak lu busuk tanpa kita sadari, tegurnya. Selain itu, terlalu sering menonton gosip juga akan berdampak pada emosi serta cara berpikir orang yang mengonsumsinya setiap hari.
Tahu nggak kenapa kita makin gampang emosi? Karena otak kita terlalu penuh sama data-data. Sama hal-hal yang sebenarnya tidak ada gunanya untuk kita urusin. Paparnya lebih lanjut. Deddy Corbuzier menambahkan, lu isi RAM otak lu ini dengan berita murahan. Dengan gosip, drama orang lain, fitnah, rumor. Ya jangan heran, kalau lu mulai gampang stres, gampang lupa, gampang marah karena kapasitas otak kita habis buat hal yang sebenarnya bukan urusan kita. Mantan mentalis itu menduga orang-orang yang menggemari maupun yang ikut campur dengan masalah hidup orang lain sedang lelah sehingga membutuhkan hiburan receh. Jangan-jangan kita sendiri nih, lagi capek, stres, bingung. Makanya cari pelarian dengan nonton drama hidup orang lain. Because misery needs a company. Orang menderita butuh menyalurkan penderitaannya. Lanjutnya, karenanya, Deddy Corbuzier menyarankan masyarakat untuk fokus pada kehidupan masing-masing yang ia yakini belum baik. Pertanyaannya, emang itu urusan lu? Perselingkuhan, gue tanya, hidup lu sendiri udah beres belum? Hidup gue sih belum ya. Cicilan udah beres belum? Karir udah aman? Anak bahagia? Orang tua sudah bahagia? Tanyanya menohok. Teman Deddy Corbuzier terkena imbas berita perselingkuhan Ridwan Kamil. Dalam kesempatan itu, Deddy Corbuzier juga menceritakan dampak berita perselingkuhan Ridwan Kamil ke hubungan asmara salah satu temannya. Temen gue itu sampai putus gara-gara berita ini. Jadi ribut. Gara-gara omongan, semua cowok seperti itu. Itu lihat. Ini Ridwan Kamil, yang di depan manis banget sama istrinya. Tuh selingkuh. Kamu bla bla bla. Wah, ribut. Tutur Deddy Corbuzier, menceritakan kisah temannya itu. Deddy Corbuzier sampai terheran-heran dengan kejadian tersebut. Pasalnya, hubungan asmara berakhir hanya karena masalah orang lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan mereka. Dalam kesempatan itu, Deddy Corbuzier juga menceritakan dampak berita perselingkuhan Ridwan Kamil ke hubungan asmara salah satu temannya. Teman gue itu sampai putus gara-gara berita ini. Jadi ribut. Gara-gara omongan, semua cowok seperti itu. Itu lihat. Ini Ridwan Kamil, yang di depan manis banget sama istrinya. Tuh selingkuh. Kamu bla bla bla. Wah, ribut. Tutur Deddy Corbuzier, menceritakan kisah temannya itu. Deddy Corbuzier sampai terheran-heran dengan kejadian tersebut. Pasalnya, hubungan asmara berakhir hanya karena masalah orang lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan mereka. Kan bodoh. This is so stupid. Ini bodoh banget, lanjut Deddy Corbuzier sambil terkekeh. Menurutnya, orang-orang yang sampai terpengaruh dengan berita Ridwan Kamil itu artinya telah dibodohi oleh konten hiburan. Kita itu bukan lagi dibodohi oleh pemerintah. Kita tuh dibodohi oleh hiburan. Pernah nonton sinetron Azab? Nggak. Tahu nggak efeknya apa ke otak kita? Sambungnya, Deddy Corbuzier pun membandingkan ramainya perselingkuhan Ridwan Kamil dengan berita-berita tentang pemerintah. Kalau kita mau protes ke pemerintah, karena hal yang menurut kita salah atau menurut Anda salah, bagus, itu namanya demokrasi, ucapnya. Tapi jadi ribut dengan suami di rumah gara-gara Anda melihat seseorang selingkuh masuk berita, lalu ngomong ke suami Anda, kamu nggak gitu kan? Jangan-jangan kamu begitu, lalu ribut, temen gua tuh sampai putus, kan bodoh, pungkasnya. Nah, sahabat Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Deddy Corbuzier. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.